Salam, selamat datang di kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro ini. Ini adalah modul 5 dari rangkaian-rangkaian kuliah pengantar ilmu ekonomi. Modul 4 ini diberi judul, modul 5 ini diberi judul produksi dan biaya. Sesudah mempelajari modul ini dan menyelesaikan soal-soal, Anda akan mampu untuk satu, mendefinisikan produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang, membedakan input tetap dan input variabel. Dua, Anda dapat melukiskan grafik fungsi produksi jangka pendek serta dapat menentukan titik belok atau inflection point, yaitu titik dari mana law of diminishing returns mulai berlaku. 3, 4, 5 menjelaskan 3 tahap produksi di mana perusahaan yang rasional hanya mau berproduksi dalam tahap 3. Tujuan 6 mendefinisikan biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Demikian tujuan-tujuan lainnya dapat saudara baca di monitor ini, tujuan 7, 8, 9, 10, dan 11. Ya. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, topik-topik secara garis besar mengenai produksi dan biaya ditunjukkan oleh garis outline ini. Kita akan merangkan dulu pengertian biaya eksplisit, biaya implisit, dan laba ekonomi. Kemudian beralih ke topik produksi, kemudian ke topik biaya, dan seterusnya diakhiri dengan soal-soal untuk pertanyaan review bagi materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya. Kita mulai produksi dan biaya. Sejauh ini kita sudah pelajari sisi permintaan dari pasar. Sekarang kita bahas sisi penawaran dan mempelajari perilaku perusahaan. Secara konvensional, tujuan perusahaan adalah menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna memaksimumkan laba. Pertanyaan adalah berapa banyak barang dihasilkan perusahaan dan pada harga berapa dijual di pasar. Jawabannya adalah tergantung pada biaya atau cost, hasil penjualan atau revenue, dan struktur pasar, market structure. Yang disebut terakhir ini adalah jenis pasar di mana sebuah perusahaan beroperasi. Ada 4 jenis pasar. 1, persaingan sempurna, perfect competition. 2, monopoli. 3, persaingan monopolistik, monopolistic competition. Dan 4, oligopoli. Bentuk kurva revenue yang dihadapi perusahaan bergantung pada struktur mana perusahaan beroperasi. Kita sekarang bahas produksi dan biaya. Akan dibahas dalam kuliah-kuliah selanjutnya perilaku-perilaku perusahaan yang beroperasi dalam keempat struktur pasar yang disebut tadi. Jadi ada nanti modul mengenai persaingan sempurna, modul mengenai monopoli, dan seterusnya. Bagaimana sebuah perusahaan menetapkan harga produknya agar labanya maksimum? Terkait pertanyaan ini, apakah perusahaan mempunyai kekuatan menetapkan harga produknya sendiri? Apakah perusahaan sebagai price maker atau price follower di pasar? Jawabannya tergantung kepada apakah perusahaan itu beroperasi dalam tipe pasar yang mana dari macam ini. Kita bahas dulu konsep-konsep penting berikut: biaya eksplisit,
biaya implisit dan laba ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, kita tahu definisi laba, yaitu total revenue minus total cost. Tentu perusahaan maunya laba sebesar-besarnya atau laba maksimum. Sedangkan total revenue adalah harga kali kuantitas barang yang terjual oleh perusahaan. Bagi ekonom, total cost didefinisikan sebagai semua biaya peluang, yaitu biaya eksplisit plus biaya implisit yang timbul dari menghasilkan barang dan jasa. Biaya eksplisit adalah biaya yang timbul karena terjadinya transaksi pasar, di mana terdapat pembayaran aktual dilakukan. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang menunjukkan nilai sumber daya yang digunakan dalam produksi, di mana tidak ada transaksi pasar atau pembayaran aktual dilakukan. Itu beda biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit mencakup perekrutan tenaga kerja, penyewaan peralatan kerja, dan seterusnya. Mengenai biaya implisit, memang tak ada transaksi pasar yang terjadi, tetapi bagi ekonom masih ada biaya peluang bagi perusahaan yang sebaiknya dimasukkan sebagai pengukuran biaya. Contoh, biaya peluang dari waktu yang dimiliki pemilik perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang pemilik katakan digaji 1.500.000 misalnya. Padahal dia dapat memperoleh gaji 6 juta dolar di tempat lain. Maka oleh ekonom ada biaya implisit sebesar 4.500 dolar. 4.500 dolar yang sebaiknya dimasukkan dalam penghitungan biaya. Contoh lain adalah gedung milik sendiri perusahaan. Tentu perusahaan tidak akan membayar sewa, tapi seandainya gedung itu disewakan kepada perusahaan lain, maka perusahaan itu akan memperoleh sewa sebagai pendapatan. Lagi-lagi di sini terjadi biaya implisit, ya, bagi penggunaan gedung dimaksud. Itulah biaya implisit, kedua contoh. Terkait dengan biaya implisit dan biaya implisit, tentu dibedakan laba akuntansi dengan laba ekonomi. Menurut akuntan, laba akuntansi itu adalah revenue minus biaya eksplisit. Sedangkan bagi ekonom, laba ekonomi itu adalah revenue minus biaya eksplisit tambah biaya implisit. Dengan lain kata, laba ekonomi adalah laba akuntansi minus biaya implisit. Dalam ilmu ekonomi, sebuah perusahaan mungkin saja mendapatkan laba ekonomi nol. Laba ekonomi nol, zero economic profit. Laba semacam itu disebut laba normal. Laba normal. Laba ekonomi nol berarti perusahaan memperoleh total revenue yang cukup untuk menutup baik biaya eksplisit maupun biaya implisit. Untuk pembicaraan selanjutnya, kalau kita bicara biaya, maka yang dimaksud dengan biaya adalah biaya dalam artian ilmu ekonomi. Itu biaya yang mencakup biaya eksplisit dan biaya implisit. Tentu saja laba yang kita maksud adalah economic profit, bukan accounting profit. Laba ekonomi, bukan laba akuntansi. Itulah konsep dasar mengenai produksi dan biaya untuk digunakan selanjutnya dalam analisis struktur pasar nantinya. Kita bahas produksi. Produksi adalah transformasi sumber-sumber daya atau input-input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, ekonom membedakan ada input tetap, ada input variabel. Input tetap adalah input yang kuantitasnya tidak dapat diubah. Jika output berubah, katakanlah gedung, lahan, dan sebagainya. Sedangkan input variabel adalah input yang kuantitasnya dapat diubah jika output berubah.
Jangka pendek adalah periode waktu di mana beberapa input adalah tetap. Sedangkan jangka panjang adalah periode waktu di mana tidak ada input-input tetap. Kita tidak bahas produksi jangka panjang, hanya membahas produksi jangka pendek. Katakanlah produksi sebuah perusahaan hanya memakai satu input tenaga kerja sebagai input variabel dan input kapital, satu-satunya input tetap yang dipakai. Jadi dalam notasi fungsi TP sama dengan fungsi L dan K, di mana K adalah input tertentu, K bar menunjukkan K tertentu. Hubungan input-output ini adalah fungsi positif, artinya makin naik L, tenaga kerja, makin besar output Q. Lihat grafik 1. Ini. Makin besar L, makin besar TP. Ada dua pola yang berlaku dalam tingkat kenaikan output tersebut bagi setiap kenaikan satu satuan input tenaga kerja L. Tingkat kenaikan output bagi setiap kenaikan satu satuan input L kita namakan sebagai produk marginal product. Pola pertama adalah awalnya jika L naik, Q naik dengan tingkat kenaikan yang semakin besar. Dalam grafik 1A, tingkat kenaikan itu terjadi hingga titik belok, yaitu titik A tercapai, titik ini. Sesudah titik A ini, pemakaian L yang makin besar memang memberikan TP yang semakin besar. Tapi kenaikan TP per satuan kenaikan tenaga kerja ini justru semakin menurun. Pada titik A inilah ya, diindikasikan law of diminishing returns terjadi. Law of diminishing return terjadi. Ya. Sekali lagi, dalam grafik 1A, tingkat kenaikan itu terjadi hingga titik belok, yaitu titik A tercapai. Ya. Ekonom hanya memperhatikan pola yang kedua, yaitu ketika kenaikan output semakin menurun seiring dengan kenaikan satu satuan input tenaga kerja. Konsep lain mengenai kurva produk adalah kurva produk rata-rata dan kurva produk marginal dengan notasi kurva AB, kurva MP. Uraian ini dapat saudara baca untuk memahami kurva ini. Saat titik belok ini tercapai, maka kurva MP mencapai maksimum, lalu menurun. Di awalnya kurva MP itu menaik, mencapai maksimumnya, lalu menurun. Jika mencapai maksimum ketiga pada saat titik belok ini. Tadi kita katakan mulai titik inilah terjadi kenaikan TP yang semakin menurun seiring kenaikan satu satuan input tenaga kerja. Sedangkan kurva AP dapat kita lihat dengan cara begini. Kalau kita menarik garis lurus dari titik asal ke kurva TP, menyinggung kurva TP, maka garis singgung inilah kecuramannya paling besar. Yang lainnya garis lurus itu lebih rendah daripada garis ini. Ini berarti pada titik B inilah kita tunjukkan AP adalah maksimum. Sebelumnya menaik maksimum lalu menurun. Demikian kurva MP dan kurva AP diperoleh. Pada titik ini kurva MP memotong kurva AP. MP sama dengan AP. Demikian hubungan di antara TP, AP, dan MP. Memakai angka-angka dengan mudah ditunjukkan. Input tenaga kerja mulai dari 0 hingga 10.
Tadi modal kapital diandaikan sebagai input tetap, katakanlah sebesar 10 sebagai input tetap, berapapun pekerja yang dipakai. Modal kerja yang dipakai adalah sebesar 10. TP, total produk, untuk setiap tingkat output ini ditunjukkan oleh angka-angka ini. Kurva AP, TP dibagi L, 0 dibagi 0, tidak ada hasilnya. 10 dibagi 1, 10, 30 dibagi 2, 15, demikian seterusnya. Sedangkan kurva MP sebagai kurva marginal dalam penjelasan kita ini dihitung sebagai berikut. 10 kurang 0 per 1 kurang 0 kita tempatkan di sini adalah 10. 15, 30 kurang 10 per 2 kurang 1 sama dengan 20. Demikian seterusnya. Saudara lihat, MP itu awalnya naik lalu menurun, bahkan 0 menjadi 0, bahkan negatif. Secara grafik ditunjukkan oleh ini. Demikian juga kurva AP MP. Pada titik ini MP sama dengan AP. MP sama dengan AP. Konsep lain mengenai kurva-kurva yang kita sebut tadi adalah mengenai apa yang disebut dengan tahap-tahap produksi. Tahap-tahap di mana perusahaan berproduksi. Terkait dengan law of diminishing returns, produksi itu dibagi atas 3 bagian, 3 tahap. Saudara bisa memperhatikan kurva ini, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kita tandaskan di sini perusahaan yang rasional tidak mau berproduksi di tahap 1 atau tahap 3. Hanya mau berproduksi di tahap 2. Mengapa? Ada penjelasan mengenai itu. Kita lihat tahap demi tahap. Di tahap 1 dari titik asal ke titik L1, ya, ini adalah tahap di mana AP terus meningkat. Dicatat di sini dalam tahap ini MP lebih besar daripada AP. Dan MP mencapai maksimumnya dalam tahap ini. Mencapai maksimumnya ini. Tahap 2 dari L1 ke L2. Ini adalah tahap di mana kedua kurva AP dan kurva MP menurun. Tetapi tetap positif. AP mencapai maksimumnya pada awal tahap ini. Dan MP adalah 0 pada akhir tahap ini. MP-nya 0 ini. Tahap 3. Tahap 3 yaitu pemakaian L lebih daripada L2. Ini adalah tahap di mana MP adalah negatif dan TP menurun. Dan TP menurun. Tidak ada perusahaan mau merekrut tambahan pekerja bila mana MP-nya negatif dan TP menurun. Jadi jelas tahap 3 adalah tahap di mana perusahaan tak mau beroperasi. Ini adalah tahap di mana katakanlah nisbah atau hasil bagi tenaga kerja per modal, per satu satuan modal sangat tinggi. Sehingga makin banyak pekerja dipakai, TP menurun. Dalam tahap 1, nisbah modal tenaga kerja kebalikan dari nisbah tenaga kerja modal adalah sangat tinggi. Sehingga MP, marginal produk modal, adalah negatif. Maka tahap 1 adalah tahap di mana perusahaan juga tak mau beroperasi. Dengan jelas, perusahaan hanya mau beroperasi dalam tahap 2, di mana produk marginal tenaga kerja dan modal adalah positif. Tahap 2 adalah tahap di mana perusahaan yang rasional mau beroperasi. Sekalipun tenaga kerja tersedia banyak, perusahaan tidak akan mau merekrut tenaga kerja lebih dari L2. Sekalipun tanah tersedia banyak, perusahaan tak mau merekrut tenaga kerja kurang dari L1, yaitu awal tahap kedua. Jika output yang diinginkan lebih kecil daripada output yang dapat dicapai dalam tahap 2,
maka jumlah input tetap yang dipakai haruslah dikurangi. Jika output yang diinginkan lebih besar daripada output yang dapat dicapai dalam tahap 2, maka jumlah input tetap yang dipakai haruslah ditambah. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari pemakaian input tetap yang berlebihan dalam tahap 1 atau penggunaan yang terlalu banyak tenaga kerja dalam tahap ketiga. Demikian produksi dijelaskan, kita masuk ke konsep biaya. Perusahaan-perusahaan memikul biaya bila mana mereka membeli input-input dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Dalam pasal ini kita bahas hubungan antara produksi dan biaya. Dari pengertian tadi, produksi itu melibatkan biaya tentunya. Oleh karena itu ada input tetap, ada input variabel dalam produksi jangka pendek. Sehingga ada juga biaya tetap dan biaya variabel. Sekali lagi, kita tidak membahas biaya jangka panjang. Kita hanya membahas biaya jangka pendek. Demikian kurva biaya dapat diperoleh dari kurva produksi. Kurva ini berbentuk demikian karena berlakunya law of diminishing marginal utility, law of diminishing marginal returns. Ya. Kalau kita kalikan pemakaian input tenaga kerja dengan upah yang dibayarkan perusahaan, maka sumbu ini menjadi sumbu biaya dalam bentuk uang. Kalau kita rotasi ini 90 derajat, maka kurva biaya, maka kurva produk ini berubah menjadi kurva biaya dengan bentuk seperti ini. Sekali lagi tetap berasal dari titik 0. Kurva biaya menjadi seperti ini. Berbeda dengan kurva produk. Demikian kurva biaya diperoleh dari kurva produk. Tadi ada input tetap, biaya tetap, ada input variabel, biaya variabel. Ini adalah kurva biaya tetap. Sedangkan ini adalah kurva biaya variabel itu sendiri. Jumlah kedua biaya ini disebut total cost. Secara geometri diperoleh kurva total cost TC ini. Ya, dengan menjumlahkan secara vertikal kurva FC dan kurva VC. Ya, kurva VC. Kurva VC. Selanjutnya kita dapat memperoleh kurva-kurva marginal atau kurva-kurva rata-rata dari kurva-kurva total, itu kurva-kurva ini. Ya. Dengan ringkas singkat kita dapat terangkan di sini, pada kurva TC ini ada titik belok ini, titik belok A. Ya. Demikian juga pada kurva TVC ini ada titik belok, ya, titik belok. Pada titik belok ini MC mencapai minimumnya. Pada kurva TPC, pada titik belok ini kurva AVC mencapai minimumnya, ya, mencapai minimumnya. Sedangkan kurva rata-rata, kurva AC, kita menarik garis singgung, kita menarik garis dari titik asal yang menyinggung baik kurva TPC maupun kurva TC. Ini adalah garis singgung yang ditarik dari titik asal yang paling rendah. Demikian juga garis ini. Sehingga kita katakan pada titik ini AVC adalah, pada titik ini AVC adalah, maaf, pada titik inilah, ya, pada titik inilah kita dapati kurva AC minimum. Sedangkan kurva AVC ini adalah kurva hiperbola ortogonal, ya. Kalau kita menarik garis-garis yang pada kurva TPC ini dari titik asal, maka garis-garis itu semakin lama semakin rendah, menyebabkan APC, nilai APC semakin rendah
hingga membentuk kurva hiperbola. Kurva hiperbola. Ya, sekali lagi, kurva awalnya pada kurva-kurva total ini kita kenali dulu titik-titik apa yang disebut dengan titik belok, ya, yaitu pada kurva TC ini adalah titik belok. Pada titik inilah tercapai MC minimum, MC minimum. Sedangkan pada kurva APC ini kita dapati kurva APC minimum, begitu. Ya. Sedangkan pada kurva AC ditemukan, kita tarik dulu garis dari titik asal yang menyinggung kurva TC. Inilah kurva yang paling rendah, sehingga pada titik inilah AC paling rendah, AC minimum ditunjukkan oleh titik ini. Demikian kurva ABC, AFC, APC, ATC, dan MC diperoleh. Penjelasan selanjutnya mengenai kurva-kurva itu dijelaskan dalam uraian-uraian ini. Secara konkretnya, memakai angka-angka ditunjukkan oleh tabel 2. Ya. Output dari 0 menjadi 100, menjadi 200, dan seterusnya. Kurva biaya tetap sama jumlahnya karena biaya tetap. Sedangkan biaya variabel berubah-ubah. Maka total biaya dapat dihitung dengan menjumlahkan FC tambah VC 6.000 tambah 0 sama dengan 6.000, 6.000 tambah 4.000 sama dengan 10.000, demikian seterusnya. Sedangkan kurva-kurva marginal ditunjukkan, perhitungannya ditunjukkan oleh dalam tabel 3 ini. Dalam tabel 3 ini. Biaya tetap rata-rata 6.000 dibagi 100, 60. 6.000 dibagi 200, 30, dan seterusnya. Sedangkan biaya variabel rata-rata 4.000 dibagi 100, 40. 6.000 dibagi 200, 30, demikian seterusnya. Sedangkan biaya total rata-rata adalah biaya tetap rata-rata tambah biaya variabel rata-rata, yaitu 60 ditambah 40 sama dengan 100. 30 tambah 30 sama dengan 60. 20 tambah 30 sama dengan 50, demikian seterusnya. Sedangkan biaya marginal adalah perubahan total biaya dibagi dengan perubahan output. 10.000 kurang 6.000 per 100 kurang 0 sama dengan 40 dolar. 12.000 kurang 10.000 dibagi dengan 200 dibagi 100 sama dengan 20 dolar. Demikian seterusnya secara geometri ditunjukkan oleh grafik 3 ini. Demikian juga kurva-kurva marginalnya. Ya, kurva-kurva marginal ini menyerupai kurva parabola berbentuk U. Ya, berbentuk U. Selanjutnya ada konsep lain namanya sunk cost, untuk dibedakan dengan fixed cost. Tadi sudah tersebut fixed cost, biaya tetap. Itu biaya yang dipikul perusahaan dan jumlahnya selalu tetap biarpun produksi berubah-ubah. Ya, biarpun produksi berubah-ubah. Dalam perhitungan laba, fixed cost ini menjadi pertimbangan plus variable cost untuk menghitung laba perusahaan. Apakah laba positif atau laba negatif. Tak demikian sunk cost. Ya. Sunk cost ini Anda bisa baca uraian ini adalah biaya yang sudah hilang sama sekali. Dia tak lagi dipakai sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan perusahaan. Ini dicontohkan oleh biaya riset dan pengembangan bagi sebuah vaksin baru di sebuah perusahaan farmasi yang sudah terbukti aman dan efektif dikonsumsi. Maka segala biaya yang timbul dalam menemukan obat vaksin dimaksud menjadi sunk cost, yaitu biaya yang sudah terjadi dan tidak dapat lagi dipulihkan. Dalam decision making,
sang cost tak lagi dipertimbangkan sebagai biaya. Berbeda dengan fixed cost. Ya, fixed cost bisa input tetap seperti tanah dapat dijual perusahaan untuk mendatangkan uang baginya, untuk mencari revenue, atau input tetap lainnya, ya, mesin dapat dijual untuk mendatangkan revenue bagi perusahaan, untuk dapat menutup biaya-biaya lainnya. Itulah sunk cost dan fixed cost. Ternyata kurva-kurva biaya yang kita sebut tadi bisa bergeser ke atas secara grafik, bisa bergeser ke bawah secara grafik. Sebelum kita lihat, kita definisikan dulu konsep-konsep ini. TC sama dengan FC tambah VC. Kalau dibagi Q dia, maka menghasilkan AC sama dengan AFC tambah APC. Ini definisinya. Mengenai marginal cost, kalau kita andaikan semua komponen biaya berubah, maka kita memperoleh TC sama dengan TC tambah delta TC sama dengan FC tambah delta FC tambah VC tambah delta VC. Diurai lebih lanjut, maka kita memperoleh delta TC sama dengan delta PC. Delta. Jika suku-suku ini dibagi dengan delta Q, maka kita peroleh delta TC per delta Q sama dengan delta VC per delta Q. Maka kita dapat definisikan delta TC per delta Q ternyata adalah marginal cost. Ternyata marginal cost itu adalah semata-mata adalah cerminan dari perubahan variabel cost. Sekali lagi, perubahan biaya total itu adalah cerminan dari perubahan variabel cost semata. Ya. Jadi perubahan fixed cost dalam diferensiasi dalam perubahan menghasilkan 0. Sekali lagi, jadi MC itu adalah cerminan perubahan variabel cost. Ternyata ada 3 faktor untuk menggeser kurva-kurva biaya yang kita maksud tadi, yaitu pajak. Ya. Pajak, kita tahu jika pajak persatuan barang naik, biaya total rata-rata akan naik. Secara grafik, kenaikan pajak satuan ini akan menggeser kurva-kurva MC, APC, dan AC. Harga input, ya, harga input bisa menyebabkan perubahan total biaya. Jika harga input turun, secara grafik ini menggeser ke bawah kurva-kurva MC, APC, dan ATC. Terakhir, teknologi bisa menggeser kurva MC, APC, dan ATC. Ini contohnya, kalau upah pekerja naik, harga input naik. Maka saudara lihat di sini, baik kurva APC, kurva AC, dan kurva MC naik, semuanya bergeser ke atas. Kalau teknologi, demikian juga teknologi. Kalau teknologi semakin maju, teknologi yang dipakai perusahaan semakin maju, maka ini juga akan menggeser ke bawah, ya, kurva-kurva biaya. Kemajuan teknologi berarti menghasilkan output dengan input yang lebih sedikit. Jadi ini mendorong kurva-kurva biaya bergeser ke bawah. Ini garis putus-putus ini menunjukkan kurva biaya yang baru. Kalau pajak satuan naik, menggeser semua kurva biaya. Tak demikian dengan premi asuransi. Premi asuransi hanya mempengaruhi kurva AC, tidak mempengaruhi kurva APC. Karena premi asuransi itu adalah bagian dari kurva biaya tetap. Jadi sekali lagi, dalam secara geografik hanya menggeser kurva AC, tidak menggeser kurva APC. Juga tidak menggeser kurva MC. Sesuai dengan definisi tadi, bahwa MC itu adalah cerminan dari perubahan variabel cost. Sewa gudang naik, hanya menggeser kurva AC. Pajak satuan turun, semua kurva biaya pada turun semua, ya, bergeser ke bawah. Sewa gudang turun, tentu akan menggeser kurva AC ke bawah.
hanya kurva Aceh yang berubah. Sedangkan teknologi menggantikan manusia, maka kurva-kurva biaya akan turun semua, ya, ditunjukkan oleh kurva-kurva yang putus-putus ini. Demikian pergeseran kurva-kurva biaya. Pembelajaran kita ini diakhiri dengan soal-soal sebagai pertanyaan review untuk materi-materi di atas tadi. Anda sebaiknya membahas soal demi soal yang sudah disajikan dalam slide ini. Terima kasih untuk pelajaran kita. Sebagai untuk mendalami materi yang sudah kita bahas tadi, kita, saudara, bisa memakai merefer buku-buku yang sudah kita sajikan dalam modul 4, ya, dalam modul 4. Modul-modul buku-buku itu dapat saudara refer untuk mendalami lebih lanjut bahan-bahan yang sudah kita bahas ini. Sekali lagi, terima kasih. Kalau Anda sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk membuat like, ya, membuat komentar atau subscribe video ini. Demikian pembahasan kita mengenai produksi dan biaya. Itu topik yang penting sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang teori struktur pasar. Sampai bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.